Shalom, selamat sore teman-teman Gerakan Pemuda. Senang sekali malam minggu ini kita bisa berkumpul bersama ya dalam ibadah Gerakan Pemuda. Nah sebelumnya mari kita berdiri untuk memujikan Mars Gerakan Pemuda. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Ya, masih bangkit berdiri, mari kita menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya bersatu atas kita. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama sampai yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bait yang kedua lebih bersemangat ya teman-teman. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ya, mari kita awali ibadah Gerakan Pemuda ini dengan doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa untuk hari yang indah ini ya Bapa. Sekarang kami akan memulai ibadah Gerakan Pemuda kami. Kiranya Kau tuntun hati kami, Kau tuntun setiap langkah kami, Kau berkati agar kami dapat menerima setiap firman yang Kau berikan lewat Bapak Pendeta dan teman-teman. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, amin. Mari kita membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 105 ayatnya yang ke-7 hingga ke-11. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Teman-teman bisa kembali duduk. Sebelum pemberitaan firman, mari kita pujikan lagu dari Gita Bakti 44, bait yang pertama dan yang keempat. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal.
besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku ingin dekat Tuhanku dan tinggal tetap dengannya. Ku dapatkan damai kekal, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala karya kebaikan Tuhan senantiasa menyapa kehidupan kami, baik itu yang kami sadari ataupun yang mungkin sedang tidak kami sadari. Tetapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa tersedia bagi hidup kami. Kami ingin meneguhkan kembali ya Tuhan kehidupan iman kami bersama-sama dalam saat membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Bila kiranya kuasa Allah dalam Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami boleh dituntun untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkarya dalam sukacita dan semangat dalam karya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Esra pasal 3 ayat 10 sampai 11. Esra pasal 3 ayat 10 sampai 11 yang menyatakan, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita pada hari ini? Saya berharap rekan-rekan muda semua tetap ada dalam semangat dan sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Walaupun mungkin pada saat ini kita tengah mengalami pergumulan, kita mungkin tengah mengalami masalah, tetapi kiranya kebenaran firman Tuhan akan menjadi kekuatan baru, sehingga kita tidak kemudian larut di dalam duka cita atau pergumulan yang kita alami, tetapi bersama dengan firman Tuhan kita akan dikuatkan untuk melihat masa depan yang baru yang Tuhan akan berikan. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan sebuah bagian dari firman Tuhan tentang sukacita besar yang dialami oleh umat Tuhan yang pada saat itu baru saja menyelesaikan peletakan dasar bagi pembangunan rumah Tuhan. Jika kita agak sedikit mundur ke belakang, kita tahu bahwa tidaklah mudah proses untuk memulai pembangunan akan rumah Tuhan. Tidak mudah juga kalau kita kemudian melihat bagaimana pengalaman dalam kehidupan mereka di masa sebelumnya. Kita tahu bahwa mereka telah mengalami situasi yang tidak menyenangkan karena mereka harus mengalami pembuangan di tanah Babel. Selama kurang lebih 70 tahun mereka berada dalam masa pembuangan. Selama 70 tahun mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan. Selama 70 tahun mereka menaruh harap bahwa suatu ketika mereka akan diberikan izin untuk dapat kembali ke Yerusalem dan kembali beribadah kepada Tuhan di dalam bait Allah. Dan ternyata kasih setia Allah itu tidak meninggalkan mereka. Dalam karya dan tuntunannya Allah kemudian membukakan jalan bagi orang Yehuda untuk kemudian dapat kembali ke Yerusalem. Apa yang kemudian dijanjikan Allah dalam kehidupan mereka sekarang sudah tergenapi. Mereka sudah tiba kembali di Yerusalem dan sekarang mereka sudah siap untuk memulai pembangunan bait Allah. Ketika dasar untuk pembangunan bait Allah itu diletakkan, saudara-saudara, mereka mengingat semuanya itu dalam kerangka bahwa ternyata kasih setia Allah itu sungguh-sungguh dibuktikan dan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka lalu kemudian memuji nama Tuhan, sambil kemudian mereka meletakkan dasar kehidupan iman mereka dalam sukacita bersama dalam kehidupan persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang berkumpul pada saat itu, mereka mengingat akan kasih setia Tuhan yang memungkinkan segala sesuatu kebaikan nyata dalam hidup mereka. Mungkin pada saat ini ada di antara kita yang mungkin bertanya, kalau misalnya saya tengah mengalami sakit, apakah saya bisa melihat kebaikan Tuhan di dalamnya? Apakah mungkin kita bisa lalu kemudian mengatakan seperti yang ada dalam syair nyanyian pujian yang dinaikkan oleh orang Israel ini, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Apakah pernyataan itu juga bisa terjadi bagi kita? Apakah kasih setia Allah dengan segala kebaikannya itu bisa selalu hadir dalam hidup kita? Saat ini mungkin banyak sekali anak-anak muda yang meninggalkan kehidupan imannya, meninggalkan kehidupan persekutuan dalam ibadah, meninggalkan kehidupan doa dan saat membaca firman Tuhan, mungkin karena mereka mengalami kekecewaan dalam kehidupan mereka, karena mereka mengatakan mereka tidak mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Firman Tuhan mau katakan pada kita pada saat ini bahwa kebaikan Allah itu tidaklah kemudian harus diukur dalam pandangan sudut manusia. Karena kalau kita pandang dari sudut pandang manusia, kata baik itu seringkali haruslah dengan kata selalu baik. Misalnya, kalau kita punya masalah dan kita punya seorang teman, ketika ia datang menguatkan kita katakan bahwa teman kita itu baik ketika ia hadir senantiasa dalam kehidupan kita.
Tapi ketika kemudian sesuatu memisahkan, teman kita tidak bisa lalu kemudian ya hanya ngurusi kita saja. Tidak hanya kemudian ya harus menyampaikan ucapan atau kata-kata yang menguatkan setiap waktu. Tiba-tiba mungkin ada waktu yang kosong 1-2 hari tidak menghubungi kita. Lalu kemudian kita mulai tergoda mengatakan bahwa oh jangan-jangan teman saya itu bukan teman yang baik. Jadi kata baik itu kalau kita ikuti dalam sudut pandang manusia memang harusnya seperti itu. Ya. Maunya seperti itu. Tetapi di dalam pandangan Allah tidaklah demikian. Kebaikan Allah itu sebenarnya terjadi dalam sebuah proses ketika Ia menyertai dalam kehidupan kita. Bukan berarti bahwa ketika Ia menghapus persoalan kehidupan yang dalam pergumulan yang kita alami, lalu kemudian kita katakan Allah baik. Tapi ketika kemudian kita tidak mendengar suara Tuhan, atau mungkin persoalan kehidupan kita tidak terjawab, lalu kemudian kita dengan serta-merta mengatakan Allah itu tidak baik. Di sini kita belajar melalui apa yang disampaikan dalam nyanyian umat bahwa kasih setia Allah itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Janganlah kita kemudian meragukan akan kasih Allah itu. Allah yang selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan kita dalam setiap suasana suka maupun duka. Allah selalu hadir bagi kita. Dan karena itulah kebaikan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin yang seringkali adalah terjadi sebaliknya. Kita yang seringkali melupakan kebaikan kita kepada Allah. Kita yang seringkali kemudian menjaga jarak daripada Allah. Sehingga kadang-kadang kasih setia Allah dengan segala kebaikannya itu tidak terasa bagi kehidupan kita. Lalu kemudian kita mengatakan pada Allah, oh Allah itu tidak baik. Allah tidak pernah mengasihi saya. Hari ini firman Tuhan mau mengajak kita semua, memberikan kekuatan dan semangat baru untuk kita renungkan bahwa kasih Allah selalu ada untuk kita semua. Kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa datang kepadanya. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa kita berbicara kepada Allah dengan segala keterbukaan yang ada. Lalu kemudian kita mengimani bahwa segala karya kebaikan Allah akan hadir bagi kita. Sama seperti perkara ajaib yang telah dinyatakan bagi umat di Yehuda, tidaklah mungkin mereka bisa pulang ke tanah Yerusalem. Tetapi karena campur tangan Tuhan, maka perkara yang tidak mungkin itu lalu menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Hal ini juga bisa terjadi bagi kehidupan kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun semangat iman kita bersama dengan Tuhan. Mari kita terus meyakini bahwa kasih setia Allah selalu akan hadir bagi kehidupan kita. Mari kita syukuri karena kita percaya bahwa kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan untuk selalu dinyatakan bagi hidup kita semua dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali memuji akan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 427 bait pertama dan ketiga. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka
supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena dalam segala perkara Engkau sungguh adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kami. Ya Tuhan, kami mau mensyukuri semuanya itu. Terlebih dalam segala kesadaran bahwa hidup kami sebagai manusia yang sangat terbatas. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa membangun kesetiaan dan ketaatan dalam setiap doa dan iman kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa bertekun dalam setiap kehidupan persekutuan ibadah kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kami. Karena kami tahu dan kami imani bahwa kuasa Allah besar di atas hidup kami. Dan kami percaya di dalam iman bahwa segala sesuatu yang kami doakan dan harapkan dalam doa, kami bawa dalam iman bersama dengan Tuhan, tidak akan pernah berakhir dalam kesia-siaan. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami sebagai anak-anak muda. Biarlah kiranya Tuhan semakin membentuk kehidupan kami, sehingga kami semakin setia di dalam jalan untuk mengikut Kristus dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menjadi saksi-saksi kebenaran firman-Mu dalam setiap aktivitas kehidupan yang kami lakukan. Secara khusus kami juga mau berdoa dalam persekutuan kami di Pelkat Gerakan Pemuda pada saat ini, khususnya kami yang ada di tengah kehidupan Jemaat Pelangi Kasih Lawang. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau senantiasa memberkati persekutuan yang kami bangun. Walaupun pada saat ini dalam proses pelaksanaan ibadah masih kami laksanakan secara daring, tapi biarlah kiranya itu semua tidak mengurangi sukacita kami dalam bersekutu bersama dengan Tuhan dan bersama dengan rekan-rekan kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Ajarlah kami untuk terus bertekun membangun persekutuan ini ya Tuhan. Sampai pada waktunya nanti atas perkenan Tuhan kami boleh kembali berkumpul dalam persekutuan ini dalam kesempatan tatap muka. Kami serahkan seluruh proses pertumbuhan iman kami bersama dengan Tuhan, dan biarlah kiranya kami terus setia untuk hidup di dalam iman dan terus melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk program daripada Pelkat GP. Tuhan kiranya juga senantiasa menyertai, memberkati, sehingga semua program itu juga boleh semakin bermanfaat bagi kehidupan persekutuan kami bersama. Dan kami juga berdoa ya Tuhan dalam setiap kegiatan ibadah sepekan, biar kiranya semuanya juga Tuhan boleh berkati. Dan tidak lupa kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang pada saat ini tengah mengalami pergumulan oleh karena sakit yang mereka alami, ataupun juga dalam pergumulan dalam bentuk-bentuk lain. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya campur tangan Tuhan selalu nyata bagi hidup mereka. Biar kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan kuasa Tuhan mendatangkan sukacita yang baru bagi kehidupan mereka yang saat ini tengah mengalami pergumulan. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang saat ini
dalam aktivitas sekolah, kuliah, ataupun pekerjaan. Tuhan kiranya juga selalu memberkati mereka senantiasa. Jadikanlah mereka berhasil dalam setiap aktivitas mereka, sehingga segala sesuatu itu boleh mendatangkan hormat dan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus bagi kehidupan orang tua kami. Biar kiranya Tuhan juga memberkati mereka, karena mereka adalah wakil Allah yang Tuhan pakai untuk menjadi sarana dalam membentuk kehidupan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa mengasihi mereka, menghormati mereka, dan juga senantiasa taat dalam setiap nasihat-nasihat yang baik bagi kehidupan kami. Kami serahkan biar kiranya orang tua kami juga senantiasa dalam kesehatan yang datang daripada Tuhan, dengan segala sukacita yang semakin ditambahkan bagi kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, secara khusus juga dalam kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini. Biar kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan juga dalam situasi kami yang masih ada dalam pandemi COVID-19. Biar kiranya Tuhan juga campur tangan untuk senantiasa memberkati kehidupan setiap orang yang saat ini tengah mengalami masalah oleh karena terpapar COVID-19, sehingga harus menjalani proses perawatan atau isolasi mandiri. Juga melawat mereka yang saat ini tengah bekerja, baik sebagai tenaga medis ataupun relawan, juga yang senantiasa bekerja dalam setiap upaya untuk mengatasi, khususnya melalui proses vaksinasi yang saat ini tengah berjalan. Semuanya kami serahkan dalam campur tangan Tuhan. Biar kiranya kehidupan bangsa negara kami semakin dipulihkan, dan pada waktunya pandemi ini boleh berakhir, dan kami semua boleh kembali dalam aktivitas yang normal seperti waktu sebelumnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam kesempatan ibadah ini kami bersyukur bersama kami, baik sebagai pelayan firman, liturgos, organis, bahkan juga pemandu pujian, dan juga kameramen. Semua kami yang ambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan, Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami semua bersama dengan rekan-rekan yang boleh mengikutinya dari rumah. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami serahkan setiap doa dan pengharapan kami kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami jika ada tutur kata atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami serahkan setiap doa ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah dengan memberikan persembahan kepadanya. Dan ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah
persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur atas setiap apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini tibalah saatnya kami untuk mengembalikan apa yang telah Engkau beri sebagai rasa syukur kami. Kiranya Kau berkati persembahan syukur kami ini dan semoga dapat bermanfaat bagi pelayanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, dengan tetap berdiri kita akan menyampaikan amanat pengutusan. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita dan kita selami kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita dengan senantiasa bersyukur dan meletakkan dasar hidup iman kita hanya bersama Tuhan Yesus. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, gerakan pemuda di tempat ini, dan kita sekalian sekarang dan kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.